wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah. Tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua sampai dengan hari ini, pagi hari ini tetap semangat beribadah kepada Allah, diberikan nikmat Allah, dapat berjalan, dapat melaksanakan sholat. Tidak ada satu daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah, mungkin hari-hari ini kita saksikan di TV jamaah haji sudah mulai datang ke kota Mekah atau ke kota Madinah. Dari Al-Kahfi, alhamdulillah ada 2 orang, yaitu Pak Agus AJS dan Pak Abah Wawan kalau nggak salah tadi malam mungkin jam 1 atau jam berapa beliau berangkat ke tempat berkumpul di Posdai, kemudian berangkat ke tempat penginapan 1 malam di Bekasi, di embarkasi dulu 1 malam karena mungkin sedang Covid ya, dites lagi Covid lagi di sana sebelum nanti berangkat bersama melalui pelabuhan Soekarno-Hatta. Itu masa-masa yang paling membahagiakan bagi seorang muslim ketika bisa menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Kita doakan mudah-mudahan keduanya dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, dengan selamat, pulang lagi sehat kembali, dan lebih dari itu menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah, seperti jamaah ketahui bersama, saat ini di masjid kita ada sedikit perbaikan. Kami mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan yang di depan halaman itu dinaikkan sedikit jamaah sekalian. Ada beberapa PR lagi. Setelah itu nanti pasca mungkin setelah Idul Adha atau mungkin sekitar itu kita akan mengecat kubah. Kemudian ada beberapa PR lagi yang lain. Kita akan mencoba perlebar jalan akses ke arah ke sana, naik motor tadi biar lebih lega lagi. Kemudian kalau bisa di ke depan jangka menengah itu pompa air yang di masjid itu yang sekarang pakai jet pump nanti bisa diganti pakai pompa yang submersible. Namun memang perlu dana yang lumayan. Submersible itu paling tidak 15 sampai 20 juta untuk pengeboran sama alatnya. Tapi jangka panjangnya listrik masjid lebih ringan karena lebih cepat mengisi toren. Saat ini masjid, ini jamaah juga biar paham juga, di atas itu ada toren 3 besar. Satu torennya 5.000 liter, jadi kali 3 15.000 liter. Itu kalau pemakai pompa yang saat ini itu butuh berjam-jam untuk mengisinya. Nah kalau memakai submersible mungkin hanya butuh sekitar waktu 1 jam saja untuk mengisi ketiganya itu. Nah itu jangka waktu ke depan. Memang untuk mengurus masjid yang sebagus ini itu butuh perawatan jamaah sekalian. Ya tentu butuh penyempurnaan. Nah nanti akhir tahun ini insya Allah kita adakan lagi pemilihan ketua DKM. Nah nanti kita pilih bersama-sama siapa yang mungkin cocok untuk mengurus DKM. Mudah-mudahan ke depan nanti pengurus DKM lebih bagus lagi dari yang sekarang. Jamaah dirahmati Allah. Di samping itu beberapa perbaikan, ini perlu kami sampaikan juga, hal-hal yang kecil. Di masjid ini punya 5 sound system. Ini Bapak-bapak juga biar tahu juga. Punya 5 amplifier yang alhamdulillah 3-3-nya kemarin itu meninggal, mati, nggak bisa dipakai. Ada yang mati sebelah, ada yang nggak sama sekali nggak dipakai. Nah kita perbaiki. Alhamdulillah jamaah masjid ada yang bisa mengoprek, menservis, yaitu Pak Rudiana. Saya minta tolong kemarin kita perbaiki. Itu hasil infak sedekah dari para sesepuh kita tinggal menikmati saja, tinggal kita rawat, kita pelihara. Kalau rusak ya kita perbaiki. Dulu waktu belinya
bisa jadi sambil berdarah-darah. Sekarang tinggal kita perbaiki, kita rawat. Contohnya yang sepele, dudukan mic, jamaah juga mengusulkan agar dipindah, sudah saya pindah ke sini. Kalau kemarin kan nempel dengan mimbar, sehingga kalau khutbah itu hadap-hadapan antara khotib dengan muadzin. Sekarang kita geser ke sini, jadi biar nggak terlalu berdekatan. Itu juga demi kesempurnaan juga. Beberapa perbaikan kalau sekiranya jamaah mengusulkan apa yang perlu kita sempurnakan dari masjid ini, insya Allah kita perbaiki. Masjid punya dana, dan selama ini alhamdulillah masjid tidak perlu mengajukan proposal kemana-mana. Jamaah sudah memiliki kesadaran untuk berinfak, bersedekah yang tinggi. Jadi sebenarnya masjid kita ini alhamdulillah jamaahnya sudah cukup bagus dari sisi keimanan dan kesadaran untuk berinfak, bersedekah. Alhamdulillah. Masjid yang lain mungkin kalau untuk memperbaiki ini itu butuh ngajuin proposal ke Pemprov, ke Pemkab, Pemkot, kemana, mungkin ke kementerian atau ke warganya. Alhamdulillah kita itu Masjid Al-Kahfi ini setiap bulan itu paling tidak penerimaan dari Kenceleng itu kalau 1 minggu itu antara 1,5 sampai 2 juta, ya 1 bulan bisa dihitung sendiri. Alhamdulillah untuk kehidupan sehari-hari masjid insya Allah sudah lebih dari cukup lah, lebih dari cukup. Tinggal mungkin pengurus DKM saja yang membuat program apa yang perlu diperbaiki. Dari sana sini barangkali yang kurang. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu, kultum yang lalu sudah kita pelajari bersama beberapa doa yang mungkin jamaah sudah hafal, saya yakin, atau yang mungkin belum hafal biar tambah yakin. Di antara zikir doa setelah sholat yang perlu kita baca, yang pertama, Allahumma ajirni minan nar. Baik, mari kita baca Bapak-Bapak sekalian. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa api neraka. Kalau bapak-bapak di rumah atau dimanapun berada mengimami sholat, memimpin doa, kata gantinya yang tadinya Allahumma ajirni menjadi Allahumma ajirna minan nar, diganti na. Jadi ni, yaknya tadinya itu ya mutakalim kalau dalam bahasa Arab, ya yang menunjukkan untuk saya sendiri. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah saya, menjadi ya Allah, lindungilah kami. Allahumma ajirna, jangan egois. Berdoa minta diaminkan jamaah yang segini banyak, tetapi untuk imamnya sendiri, wah itu rasanya egois. Itu ya dolim juga itu. Ya Allahumma ajirna diganti ya Allah, lindungilah kami semua dari siksa api neraka. Itu kata ganti atau domir dalam bahasa Arab itu ada 14. Sebaiknya bapak-bapak juga harus ya minimal hafal lah. Minimal kita pakai ketika mendoakan jenazah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum. Kalau banyak misalnya, nah, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, pakai tasdid ana dan nahnu. Ada 14 kata ganti dalam bahasa Arab itu. Kalau di bahasa Indonesia kan sedikit, cuman aku, kamu, kalian, mereka, dia. Udah paling itu aja paling. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab ada 14 kata ganti. Kemudian doa yang lain kita pelajari lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, kita baca bersama-sama jamaah sekalian. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, aini, tolonglah aku. Tuh, aini itu ada yaknya, namanya yak mutakalim. Tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu mengingat engkau, wa syukrika, dan mensyukuri kepada engkau, mensyukuri nikmat tentu saja, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku, nah kepada engkau. Itu coba sekalian artinya. Kemudian doa yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Saya yakin teman juga sudah hafal. Nah,
pasti berumur, umur kita sudah 50, 60 tahun, piraku doa yang kayak gini nggak hafal ya sahabat sekalian. Insya Allah sudah hafal. Allahumma ya Allah ini, nah ini kalau ya itu aku, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada engkau. Kalau bapak-bapak menjadi imam diganti inna nas'aluka. Nah, inna nas'aluka. Tadinya ini as'aluka menjadi inna nas'aluka. Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, yang kedua, wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib. Thayyib itu bang thayyib itu artinya baik, thayyiba. Wa amalam mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, itulah permintaan kita. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua rizki yang halal, yang thayyib, yang ketiga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita tambah lagi ada 3 zikir yang saya yakin jemaah juga sudah hafal. Saya bacakan dulu hadisnya. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah beberapa zikir. Ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa ghufirat anhu dunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahr. Nah, itu hadis riwayat rawahu Ahmad. Hadis riwayat Ahmad insyaallah sahih. Ma'alal ardi rajulun, tidak ada yang di permukaan bumi rajulun, seseorang yaqulu berkata, apa saja yang dikatakan? La ilaha illallah, bacaan tahlil. Allahu akbar, takbir. Subhanallah, apa namanya Pak? Tasbih. Walhamdulillah, namanya apa Pak? Tahmid. La haula wala quwwata illa billah. Namanya apa itu namanya Pak? Hauqalah. Nah, bacaan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ditambahin aliyil azim, silakan, karena itu bagian dari asmaul husna. La haula wala quwwata illa billah. Illa, nah, orang tadi yang menyebut beberapa zikir tadi, maka kufirat anhu dunubuhu, akan ditutupkan, akan diampuni dunubuhu, dosa-dosanya, walau kanat, walaupun dosanya itu aktsara min zabadil bahr, lebih banyak daripada buih di lautan, akan diampuni. Karena jemaah sekalian, jangan lupa kita membaca beberapa zikir. Baik, kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu jemaah sekalian, beberapa zikir itu. La ilaha illallah 1, Allahu akbar 2, yang ketiga subhanallah, yang keempat apa? Alhamdulillah, yang kelima la haula wala quwwata illa billah. Pak, la haula wala pakai ha, la haula wala, karena kalau saya perhatikan ada beberapa jamaah yang sering membuat tulisan di Facebook, tulisan di status itu la haula wala. Pak, beda Pak, haula wala dengan haula wala beda. La haula pakai ha, la haula wala quwwata. Walaupun kita itu makannya ya sampe gitu, tapi pengennya ya fasih lah kayak orang Arab. Antara ha dan kha dan ha beda Pak. Itu pakai ha, ihdinas siratal mustaqim. Pakai shot lagi, siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billah, namanya bacaan hauqalah. Nah, itu Pak. Ada lagi bacaan tasmi'. Gimana tuh Pak tasmi' Pak? Apa ya Pak? Belum pernah dengar ya? Tasmi' itu sami Allahu liman hamidah. Namanya tasmi'. Kita sering jarang mendengarkan. Kan kalau dalam kitab fikih ada basmalah, ada hamdalah, ada tasmi' pakai ain tasmi' itu sami Allahu liman hamidah. Kemudian sama sekalian, yang pertama itu jangan lupa setelah selesai sholat membaca
doa tersebut, terutama la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim boleh. Kemudian jemaah sekalian, yang ke selanjutnya yaitu tentang fadilah membaca kalimat tauhid. Saya bacakan hadisnya. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca bacaan tadi dalam satu hari, mi'ah itu berapa Pak? Berapa yang tahu mi'ah? 100. Mi'ata marrah, 100 kali dalam satu hari. Kanat lahu adlu asyri riqab, maka baginya sebanding dengan membebaskan budak itu asyri riqab, 10 budak. Wa kutibat lahu, dan ditulis baginya mi'ata hasanah, mi'atu hasanah, bacanya jangan salah ini, kutibat mi'atu hasanah, maka dituliskan baginya 100 hasanah kebaikan. Wa muhiyat, dan dihapus anhu mi'atu sayyah, dihapus 100 kesalahan, 100 dosa. Wa kanas lahu hijran, maka baginya ada hijzan itu penangkal minasyaiton, dari syaiton, yaumahu dzalika, pada hari tersebut, hatta yumsia, sampai sore hari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sudah riwayat Bukhari dan Muslim, itu berarti sudah paling sahih setelah Al-Quran. Nah, riwayat Bukhari dan Muslim, rawahu syaikhan, dua syekh meriwayatkan. Membaca apa Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin Bapak-bapak sama sekalian hafal ini. Sudah pasti. Kalau enggak hafal, wah kayaknya harus syahadat lagi kayaknya kalau enggak hafal itu. Baik, sama sekalian kita baca bersama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah hafal. Nah, kalau yang belum hafal berarti masih mualaf. Insyaallah hafal. Hafal jemaah? Hafal. Maafiraku, baca segitu aja enggak hafal, sudah sering kita baca. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, ada zikir lagi yang kadang-kadang saya sendiri juga sering lupa. Ini kalau kultum ini jadi ingat lagi. Ada sabda Nabi dalam hadis sahih yang sangat terkenal yang berbunyi kalimatani khafifatani alal lisani thaqilani fil mizani habibatani ilar rahmani. Hadisnya bagus bunyinya, ani kalimatani Pak. Kalau bahasa Arab kalimatun itu satu kalimat, kalimatani dua kalimat, rojulun satu orang laki-laki, rojulani dua orang laki-laki, baitun satu rumah, baitani dua rumah, gitu Pak. Bahasa Arab itu gitu, ada bentuk single, ada bentuk dual, untuk jamak. Jamak itu berarti apa ya? Plural. Ada single namanya mufrad, yang kedua itu musanna pakai fa, musanna dua, artinya dua, satu rumah dua rumah, satu laki-laki dua laki-laki, satu buku dua buku. Biasanya tampil dengan alif dan nun atau ya dan nun ketika mansub atau majrur. Kalimatani dua kalimat, khafifatani yang ringan, enteng. Khafifah itu ringan Pak. Siti khafifah, siti yang ringan. Khafifah itu namanya ringan. Khafifatani ringan saja. Ala lisan, di lisan, di mulut ringan diucapkan. Thaqilani, tetapi keduanya itu thaqulat, artinya berat. Thaqilani, tapi berat. Alal mizani, di timbangan nanti di yaumul qiyamah. Habibatani, habib itu yang dicintai. Habibi, kekasihku. Habibatani, tetapi dua kalimat tersebut dicintai. Ala Rahmani, kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ila Rahman, yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, saya yakin jamaah pasti juga sudah hafal, cuman biasanya kita sok poho. Nah, cirinya orang tua itu
gampang lupa, susah ingat. Baik, kita baca lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim. Lagi Pak, subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan, tetapi nanti di yaumul qiyamah berat timbangannya, dan dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah. Bapak-bapak, jangan lupa kalau di tengah perjalanan sedang galau, kalau anak muda sedang gabut, nggak jelas mau apa, di rumah, di motor, di lampu merah dan diem saja, nunggu hijau nggak hijau-hijau ini, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sambil diresapi, subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi dan dengan memujinya, subhanallah maha suci Allahil azim yang maha agung, maha besar, maha perkasa. Itu Pak, dibaca Pak, diresapi maknanya, diresapi bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, yang maha suci, maha agung itu hanya Allah. Seperti tadi, la haula wala quwata, la haula tidak ada daya, quwata tidak ada kuwah, kekuatan itu dari kata kuat, itu juga bahasa Arab sama, kuat, quwata illa billah, kecuali dari Allah, il ali, dan dia Allah yang maha tinggi, al azim, dan maha perkasa, maha agung. Itu Pak, kita itu makhluk yang lemah, kita itu Allah tidak butuh kita, tapi kita butuh Allah. Nah, itu harus kita yakini. Makanya jemaah sekalian, ketika kita beribadah itu kan harta manusia yang dianggap berharga itu kan kepala, tarang, jidat. Kalau Bapak dipegang jidatnya sama orang lain pasti marah, karena ini yang paling berharga gitu kan kalau di budaya di kita itu. Sujud itu tunduk nempel ke tanah Pak, kita itu rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak. Jadi tidak boleh orang itu sombong, karena kita itu Pak, Allah tidak mengizinkan kita pagi ini bernapas. Pak, pagi ini sudah ada pengumuman di masjid ini. Assalamualaikum, innalillahi, itu Pak. Kalau Allah tidak mengendaki kita hidup pagi ini, sudah diumumkan pagi ini Pak. Allah masih mengizinkan kita hidup, masih dapat menambah ibadah. Mari kita perbagus ibadah kita. Hari-hari yang biasanya mungkin kita senang nonton apa Pak? Telenovela, nonton sinetron, ganti Pak, zikir sekarang. Sekali-kali kalau Bapak di rumah ada siaran yang TV kabel, ganti siaran dari Mekah, Madinah, cuman ngaji aja nggak apa-apa. Bapak-bapak kalau di rumah punya orang tua senangnya nonton sinetron, diarahkan, suruh ganti Pak, ganti channel yang isinya ngaji aja Pak. Kita sudah tua Pak, mau ngapain nonton sinetron, begitu pemainnya sedih ikut nangis, lebay itu Pak. Sudah tua Pak kita Pak, sudah nggak waktunya kayak gitu-gitu gitu. Kadang-kadang ibu-ibu saya dengerin itu yang di korupsi itu cuma pemain sinetron, itu kenapa ya, itu haji siapa itu yang di TV itu kok malah kayak gitu, nontonnya gosip. Mas Pak, sudah tua kita, waktunya kita itu menambah-nambah amal. Belum tentu kita lebaran tahun depan masih ketemu dengan jamaah lagi. Kita perbaiki diri kita, yang tadinya itu banyak ibadah masih malas-malas, semangat Pak, itu nanti yang amal akan kita bawa mati. Yang sering kita dengar itu, manusia itu ketika masuk ke alam kubur ada 3 yang menemani itu Pak. Yang pertama keluarganya, balik lagi. Yang kedua hartanya, balik lagi. Yang ketiga amalnya. Itu amalnya. Kita amal dengan tetangga yang kadang ya berantem, dengan saudara kadang yang bermusuhan, dengan Allah kadang yang nggak baik-baik saja gitu. Nah kita saatnya Pak, kita masih dikasih kesempatan umur, kita isi hati kita dengan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kalau dengan zikir di jalan, hati menjadi tenang. Tadinya itu gerusa-gerusu, solo goto, marah-marah karena ada yang disalib, zikir Pak, kita tenang, nggak apa-apa. Dia mungkin istrinya lagi mau melahirkan, cepet-cepet, kita nggak apa-apa, kita maafkan. Itu aja Pak, jangan marah-marah. Kita berjalan santai saja, hati kita yang tenang, jadi orang yang sabar. Terakhir, sabar itu ada batasnya. Apa Pak batasnya Pak? Kematian.
Nah, sabar itu ada batasnya, yaitu kematian. Selama kita masih hidup, masih bisa bernapas, tetap sabar. Sabar kepada keluarga, sabar kepada anak, sabar kepada orang tua, saudara, tetangga, dan sabar di masyarakat. Demikian jemaah sekalian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bagi yang sudah paham betul, mudah-mudahan tambah yakin. Bagi yang belum tahu, mudah-mudahan tambah yakin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.